Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Hanifa Sibuan, NPM 23082601819, remediasi blok MOII, judul bakteri. Nah, jadi bakteri. Definisi dari bakteri ini adalah bakteri merupakan suatu jenis organisme prokariotik yang tidak memiliki selubung inti sebagai makhluk hidup, dan bakteri memiliki informasi genetik berupa DNA, tetapi DNA tersebut tidak dapat terletak dalam nukleus khusus dan tidak dikelilingi oleh membran inti. Jadi bakteri ini adalah organisme yang bersifat patogen dan tidak memiliki nukleus sebagai inti dari bakteri ini. Nah, masuk ke struktur si bakteri. Struktur bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Esensial adalah struktur bakteri yang mutlak, yang penting diperlukan bakteri untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan non-esensial adalah struktur teman lainnya. Nah, struktur esensial yang dimiliki bakteri yang pertama ada dinding sel, membran sel, mesosom, ribosom, dan nukleoid. Struktur non-esensial dari bakteri ada flagella, fimbria, kapsul, glycocalyx, plasmid, dan spora. Nah, lalu klasifikasi dari bakteri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, jadi bakteri yang masuk ke dalam klasifikasi pertama ini ada obligate aerobes, ada fakultatif anaerobes, ada obligate anaerob, dan aerotoleran anaerob, lalu ada mikroaerofilis. Nah, klasifikasi berdasarkan sifat pewarnaannya, bakteri dibagi menjadi bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan bakteri tahan asam. Lalu, klasifikasi berdasarkan motilitasnya terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah motil dan non-motil. Di motil itu ada bakteri berflagel dan bakteri non-flagel, sedangkan di non-motil itu ada semua bakteri kukus. Nah, yang terakhir adalah klasifikasi pH untuk tumbuhnya. Yang pertama itu adalah klasifikasi untuk bakteri acidophils, alkalinhils, dan bakteri neutrophils. Nah, karena si bakteri ini tadi dia adalah organisme yang bersifat patogen, maka diciptakanlah antibiotik untuk menangkal dari si pertumbuhan bakteri ini tadi. Nah, sebelumnya antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, namun antibiotik tidak efektif untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu atau influenza. Jadi antibiotik yang dimaksud di sini adalah antibiotik untuk mengatasi dari gejala si bakteri ini. Nah, yang pertama itu ada quinolone, tetracycline, penicillin, macrolida, sulfonamida, aminoglikosida, dan cephalosporin. Nah, jadi walaupun si bakteri ini tadi merupakan organisme yang bersifat patogen, dia juga memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama di dampak negatifnya itu adalah menimbulkan bau yang tidak sedap hasil dari aktivitas pembusukan. Contohnya seperti kalau kita berkeringat, maka menimbulkan bau di ketiak. Lalu ada pembusukan makanan yang kita miliki. Jika makanannya tidak disimpan, maka bakteri ini bisa membusukkan makanan dan menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup termasuk ke manusia. Itu dampak negatifnya. Ada juga dampak positif yang ditimbulkan oleh bakteri, seperti membantu menyuburkan tanah dengan menghasilkan nitrat. Lalu penguraian sisa makhluk hidup dengan pembusukan, fermentasi dalam pembuatan makanan dan minuman, dan mengurai sampah untuk menghasilkan energi. Nah, yang terakhir dari bakteri adalah morfologi dari si bakteri ini sendiri. Bakteri itu terbagi menjadi basil, ada lagi bakteri coccus, bakteri coccobacil, bakteri vibrio, spiral bacteria, dan filamentous. Nah, sekian presentasi saya tentang bakteri ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Pertama ada Adelberg, Jawetz, and Melnick 2017, Medical Microbiology 27 ID Jakarta, penerbit buku kedokteran EGC. Brenner, GM, Stephen, Siwi 2018, Pharmacology 5th edit Elsevier. PhD Murray, Patrick R. PhD
Orsental, TNS, MD, P. Valer, Michael A. Medical Microbiology 2020, Elsevier Science Health Science. Terima kasih ya telah menonton video saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.